Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan mencetak lahan persawahan baru seluas 3 juta hektar dalam 4 hingga 5 tahun ke depan. Dan langkah ekstensifikasi sektor pertanian ini dilakukan guna mengejar target swasembada pangan dan juga ketahanan pangan nasional. Swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bahkan Presiden Prabowo telah memberikan instruksi langsung kepada seluruh kementerian, termasuk Kementerian Pertanian, untuk mencetak lahan persawahan baru seluas 3 juta hektar. Adapun upaya mencapai target swasembada pangan diharapkan bisa tercapai pada waktu 4 hingga 5 tahun ke depan. Pembuatan lahan sawah baru nantinya akan tersebar di beberapa daerah antara lain Merauke dengan target 1 juta hektar, Kalimantan Tengah 500.000 hektar, Kalimantan Selatan 300.000 hektar, Sumatera Selatan 200.000 hektar, sedangkan sisanya sebanyak 1 juta hektar berada di daerah lainnya seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Aceh, dan Sumatera Utara. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan siap menjalankan rencana untuk mencetak lahan persawahan baru seluas 3 juta hektar di sejumlah daerah. Sebab langkah ini menjadi bagian dari upaya mengejar target swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional dicanangkan pemerintah Prabowo Gibran. Ini ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk melakukan percepatan cetak sawah yang saat ini posisi di Merauke sudah kita mulai, Kalimantan Tengah kita sudah mulai, insya Allah dalam waktu dekat Kalimantan Selatan, kemudian Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan seterusnya. Sementara itu pemerintah juga melakukan optimalisasi program intensifikasi melalui pemanfaatan benih unggul, distribusi pupuk yang memadai, dan program pompanisasi di beberapa daerah sentra pangan seperti sekitar aliran sungai Bengawan Solo, Cimanuk, dan Berantas. Kemudian upaya optimalisasi lahan rawa seluas 360.000 hektar juga menjadi fokus utama pemerintah. Dari Jakarta, salam rahmat, Rizky Yulianto, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, cetak sawah 3 juta hektar demi ketahanan pangan nasional. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Eliza Mardian, peneliti KOR Indonesia. Halo, Ibu Eliza, apa kabar? Halo Mas, selamat pagi. Ya, salam sehat Ibu. Ya, salam sehat Mas. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan dan sudah bergabung juga ada Profesor Dwi Andreas Pengamat Pangan dari IPB University. Ya, halo Prof, apa kabar Prof? Baik Mas. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan ini. Prof, langsung saja kalau kita review Prof nih dari kacamata Prof ya terkait dengan kondisi lahan-lahan persawahan lah di pertanian di tanah air tuh sebenarnya saat ini kondisinya seperti apa begitu? Mengingat tadi ada upaya kita menambah lagi 3 juta hektar begitu lahan persawahan baru. Silakan. Ya, memang betul bahwa lahan sawah kita itu semakin lama semakin menyusut. Kalau terkait dengan data, ya sudah tahu apakah datanya benar atau tidak ya. Tahun 2012, BPN itu menyampaikan bahwa lahan sawah kita saat itu 8,36 lah, atau 8,4 juta hektar tahun 2012. Oke. Lalu tahun 2019 BPS menghitung ulang berapa luas lahan sawah kita, lalu kemudian disepakati angka 7,4 juta hektar. Itu lahan sawah ya. Berarti hanya dalam tempo 7 tahun lahan sawah kita sudah menurun hampir 1 juta hektar. Jadi itu kondisi lahan kita yang existing saat ini. Sehingga upaya misalnya untuk memperluas lahan sawah itu secara
logika masuk akal karena memang lahan sawah kita terus mengalami penurunan. Nah, untuk itu ya kita dengar berbagai program, misalnya food estate dan berbagai program besar lainnya, Oke. yang bagi saya justru itu ada hal yang amat sangat penting yang tidak kita cermati, yang melanggar konsep-konsep rasionalitas akademis dan lain sebagainya. Nanti akan saya cerita terkait dengan itu. Baik, baik. Itu terkait dengan update begitu ya. Justru memang ada penurunan ya dari luasan lahan pertanian khususnya persawahan di Indonesia begitu dalam kurun waktu 2012 sampai dengan 2019 data dari BPS yang sudah Anda sampaikan. Nah, KOR Indonesia sendiri melihat bagaimana dengan upaya-upaya tadi mencetak lahan baru begitu sawah dan bagaimana dari KOR Indonesia melihat sebenarnya luasan lahan pertanian di Indonesia ini ya benar-benar memang dibutuhkan untuk ditambah atau bagaimana? Ya, jadi kalau kita lihat ya kebijakan pertanian kita 5 tahun ke belakang misalnya, itu kan untuk anggaran ketahanan pangan sendiri itu setiap tahunnya meningkat. Oke. Misalkan tahun 2020 itu sekitar 74,5 triliun, itu 2025 dianggarkan sebesar 124 triliun. Nah, tapi di balik kenaikan anggaran ketahanan pangan, dari sisi produksi padi itu terus menurun. Tahun 2020 itu sekitar 60 juta padi ya GKG. Itu sekarang paling hanya sekitar 53 juta GKG. Nah, jadi kenaikan anggaran ketahanan pangan itu ternyata tidak diikuti dengan kenaikan produksi maupun produktivitas padi terutama ya. Oke. Jadi kan artinya ada yang keliru dalam pemilihan kebijakan. Anggaran sudah ditambah, tapi kok tidak bertambah dari sisi produktivitas dan produksinya. Berarti kan pendekatannya ini menurut saya keliru ya, karena berfokus pada sesuatu yang sifatnya itu sudah gagal berkali-kali, tapi terus dicoba lagi. Misalkan seperti ekstensifikasi lewat program-program istet misalnya. Nah itu kan anggarannya tidak sedikit, Betul. tapi hasil yang didapatkan kita ternyata tidak sepadan dengan biaya yang sudah kita keluarkan. Baik. Nah, lantas Bu Eliza, bagaimana dengan upaya untuk mencetak lahan sawah baru lagi nih 3 juta hektar begitu? Anda melihat bagaimana dengan sumber pendanaannya sendiri? Apakah APBN juga yang nanti benar-benar akan optimal dilakukan begitu akan terrealisasi? Sebetulnya ya, dengan kondisi fiskal kita yang ruangnya tuh semakin terbatas ya. Oke. Di tengah pelemahan daya beli, juga pelemahan demand global gitu kan, ini kan berpengaruh terhadap pendapatan APBN kita kan. Oke. Nah seharusnya pemerintah ini memilih strategi yang sekiranya itu multiplier effect-nya lebih luas dan juga itu akan terbukti efektif meningkatkan produksi dan produktivitas. Karena kunci untuk meningkatkan produksi ini kan caranya tuh nggak mesti ekstensifikasi, ada cara lain, misalkan intensifikasi. Ini yang belum dioptimalkan oleh pemerintah. Sementara pemerintah ini terus-terusan mencetak sawah di lahan rawa yang mana ini produktivitasnya aja tuh nggak tinggi gitu. Nah lebih baik pemerintah ini intensifikasi, fokuskan di lahan-lahan existing yang jelas ada petaninya, ada lahannya, tinggal diperbaiki jaringan irigasinya, dibangun sawah tada hujan yang belum memiliki irigasi itu dibangun irigasinya. Karena kunci untuk meningkatkan produktivitas itu adalah di keberadaan irigasi ini. Kalau irigasinya ini sangat baik, memadai, ya indeks pertanaman kita akan meningkat. Saat ini indeks pertanaman kita itu sekitar 1,5. Artinya itu ada beberapa lahan yang 1 kali ditanam dalam 1 tahun. Nah, padahal kan ini kalau kita dioptimalkan 1 tahun 2 kali tanam, ini akan bertambah jumlah produksi kita. Baik, produksi baik. beras. Itu dia. Oke, Ibu Liza. Nah, Prof. Dwi, lantas bagaimana dengan tadi? Penggunaan anggarannya bertambah begitu, tapi outputnya masih belum sesuai dengan harapan. Sebenarnya ada bottleneck-nya di mana nih kalau mungkin Anda bisa sampaikan begitu? Saya menjawab dulu yang pertama ya Mas, terkait dengan cetak sawah. Dan kita seolah-olah tidak belajar dari histori selama 26 tahun terakhir. Saya berani mengatakan seperti ini karena saya terlibat langsung dalam proyek gambut 1 juta hektar tahun 96 sampai 98. Saya terlibat di sana sebagai anggota analisis risiko lingkungan kan. Lalu tahun 2020 saya terlibat lagi kan
Karena apa, BUMN pangan pada saat itu diminta juga untuk terlibat dalam food estate. Tahun 2020, tahun 2021 kami melakukan uji coba di Kalimantan Tengah, kan. Oke. Nah, itu semua 26 tahun terakhir untuk cetak sawah gagal semua. Dari proyek gambut 1 juta hektar, dari proyek SBY itu ada 3 proyek food estate. Yang pertama Merauke Integrated Food and Energy Estate tahun 2008, 2013 ada 2 proyek, yang satu di Ketapang 100.000 hektar dan di Gunungan 300.000 hektar. Hasilnya apa? Hasilnya gagal. Lalu kemudian apakah pemerintah yang kemarin juga tidak melakukan proyek yang sama? Ketika sekarang menterinya bilang mau dikembangkan di Merauke, bisa kami pertanyakan, loh yang tahun 2015 bagaimana kan ya? Karena tahun 2015 juga dicanangkan Rice Estate di Merauke seluas 1,2 juta hektar. Hasilnya apa? Hasilnya nol besar kan? Jadi itu karena ada persoalan amat sangat serius terkait dengan itu ya. Nah, tambahan lagi yang tahun 2020-2021 kami uji coba di Kalimantan Tengah di lahan bekas food estate di sana, hasilnya berapa Mas? Rata-rata hanya 0,85 ton per hektar. Nah, jadi itu sehingga gagal juga kan. Jadi saya terlibat di beberapa proyek terkait dengan food estate. Sudah barang tentu yang proyek 2020 sampai 2022 ya kami menyarankan BUMN pangan tidak usah terlibat di sana kan. Kami tahu persis apa yang akan terjadi kan. Jadi semuanya gagal. Dan sekarang mau diulang lagi, itu pemborosan dana puluhan triliun. Kalau dari tahun 96 itu sudah ratusan triliun. Prof, ini menarik. Untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya dan gagal. Nah, kalau misalnya memang ada suatu pembelajaran yang bisa diambil, sebenarnya ada satu kesalahan di mana begitu sehingga bisa menjadi pembelajaran. Apakah lokasi geografis itu menjadi penentu juga yang menentukan bahwa kualitas lahan pertanian itu akan bagus atau tidak? Tapi tahan dulu jawabannya Prof, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan Bu Elisa kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan peta jalan bagaimana proses Indonesia menuju swasembada pangan dan juga bisa menjadi lumbung padi global begitu ya. Kita lihat pergerakannya, ini data dari tahun 2024 sampai dengan 2029 yang diharapkan memang menjadi peta jalan Indonesia menuju swasembada pangan. Baik, ada di tahun 2024 persiapan, kemudian di tahun 2025 produksi diharapkan naik 2,5 juta ton dengan upaya pompanisasi 1 juta hektar, kemudian optimalisasi 61 waduk. Kemudian di tahun 2026 produksi diharapkan naik lagi 5 juta ton dan di tahun 2027 diharapkan kita sudah swasembada dan di tahun 2028 kita bisa mengekspor pangan kita dengan cetakan sawah 1 juta hektar, kemudian bisa melakukan ekspor beras. 2029 diharapkan lumbung pangan dunia. Ekspor beras, kemudian juga ada bantuan beras untuk kemanusiaan yang bisa kita lakukan lebih jauh. Berikutnya sebaran lokasi dan luas lahan ekstensifikasi sawah baru. Ada Merauke, tadi sempat disinggung begitu oleh Prof. Dwi, ada Kalimantan Tengah, kemudian Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, di Kalbar, Kaltim, Aceh, dan juga Sumatera Utara. Itu rata-rata memang cukup besar begitu, Merauke 1 juta hektar, kemudian selebihnya disebar lagi 1 juta hektar di Kalimantan Barat, Timur, Aceh, dan Sumatera Utara. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Prof. Dwi dan juga Ibu Elisa Mardian dari KOR Indonesia. Prof. Dwi, nah bicara mengenai upaya-upaya, kalau memang Anda terlibat langsung dalam upaya bagaimana kita mencoba untuk mengejar ya swasembada pangan, ketahanan pangan dengan melakukan ekstensifikasi. Nah, bottleneck-nya lebih di mana? Apakah tadi kondisi lahan yang berbeda kah? Atau memang teknologinya yang belum kita miliki untuk menyamaratakanlah dari kualitas tanah yang mungkin tersebar di Indonesia ini? Ya, yang jelas yang sering saya sampaikan Mas, berbagai proyek rice estate tersebut menabrak kaidah-kaidah akademis. Apa kaidah-kaidah akademis yang ditabrak? Untuk pengembangan lahan pangan skala besar itu ada 4 pilar yang perlu diperhatikan. Pilar pertama apa? Kesesuaian tanah dan agroclimate. Pilar ini pun sering ditabrak. Lalu yang kedua apa? Tadi juga Mbak Caca menyampaikan terkait dengan infrastruktur.
Infrastruktur harus perfect Mas, nggak bisa main-main kalau kita membangun infrastruktur pengairan lalu kemudian ya seadanya ya sudah tidak akan bisa dikelola kan. Oke. Infrastruktur pengairan dan itu infrastruktur pengairan tata kelola air itu yang menyebabkan gagalnya proyek gambut 1 juta hektar di Kalimantan Tengah. Lalu Oke. yang selain itu juga infrastruktur jalan usaha tani untuk transfer input maupun output. Nah, lalu yang ketiga itu terkait budidaya dan teknologi, kan? Apakah ada varietas-varietas yang cocok untuk wilayah-wilayah yang bersangkutan? Pada proyek kami di Kalimantan Tengah, kami uji coba 12 varietas terbaik yang ada di Indonesia. Varietas dari IPB, varietas dari AB2TI, dan juga varietas dari Kementerian Pertanian. Oke. Tidak ada satupun yang berhasil di sana, kan? Hanya produksinya tadi saya sampaikan hanya 0,85 Iya, iya. ton per hektar. Lalu kemudian teknologi, apakah ada teknologi yang tepat, memadai dan bisa ditransfer ke sana untuk pengendalian hama, pupuk dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, Mas, dan ini sangat teramat penting, apalagi kalau kita mau mengembangkan di Merauke. Pilar keempat itu sosial dan ekonomi. Nah ini sosial kita lihat sendiri, kita baca sendiri betapa luar biasanya isu-isu sosial terkait dengan lahan ini kan. Nah, jadi itu yang harus. Belum lagi kalau kita bicara tenaga kerja kan. Oke. Saya bilang aja ketika 1 juta hektar mau dikembangkan di Merauke, dari mana petaninya? Iya, iya. Satu petani bisa mengelola 2 hektar itu sudah super luar biasa. Pengalaman saya selama 30 tahun terakhir ini. Dan itu sudah super luar biasa. Berarti perlu berapa? 1 juta hektar, 500.000 petani. Dari mana? Penduduk asli Merauke 174.000, penduduknya, lalu penduduk aslinya hanya 55.000. Oke. Dari mana? Jawab di sini. Lalu kemudian terkait ekonomi, tadi juga sudah saya sampaikan. Selama produksi padi kurang dari 4 ton per hektar, pasti gagal kan? Nah, keempat faktor tersebut harus dipenuhi semua. Satu faktor saja tidak dipenuhi, jawabannya pasti gagal. Dan itu yang terjadi selama 26 tahun terakhir ini. Jadi kenapa saya sampaikan proyek food estate itu menisbikan, menegasikan rasionalitas akademis. Oke. Nah, lantas dari Core Indonesia melihat dari sisi anggaran, nah ini refocusing anggaran sudah dilakukan 1,7 triliun begitu untuk percepatan produksi pangan. Anda melihat bagaimana realisasi penggunaan dana tersebut? Ya, apakah benar-benar ya ini meskipun belum secara optimal begitu, tapi Anda melihat tracknya sudah sesuai belum? Ya, sederhana aja kalau misalnya refocusing anggaran tersebut berhasil, pertama impor kita nggak akan bertambah. Neraca perdagangan pangan kita tidak akan semakin defisit. Dan yang ketiga adalah petani kita akan semakin sejahtera. Tapi kan di lapangan ternyata kenyataannya lain kan. Petani kita semakin menurun kesejahteraannya. Petani lahan sempit ini bertambah 2 juta orang gitu kan dibandingkan dengan tahun 2013. Berarti kan ada penurunan kesejahteraan di petani dan yang kita lihat yang pemerintah gaungkan ini kan lebih ke ekstensifikasi terus nih, yang mana itu petani tetap aja jadi buruh di lahan sendiri gitu kan, bukan jadi sebagai pemilik lahan. Dan berarti artinya kebijakan pemerintah ini tuh masih hanya bersifat monumental dan juga seremonial gitu kan, yang nggak berdampak nyata terhadap perekonomian masyarakat terutama petani. Dan kalau kita lihat ya, komposisi penduduk miskin, ini 54%-nya itu disumbang oleh sektor pertanian. Artinya banyak para petani kita tuh yang hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut World Bank itu pendapatan petani 1 tahun itu 5 juta. Itu kan sudah pasti tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 1 tahun kan, hanya 5 juta. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa petani ini pada akhirnya tidak optimal, ya karena mereka sendiri harus disibukkan dengan kegiatan lain untuk menambah pendapatan untuk bisa memenuhi basic needs-nya mereka. Bu Eliza, nah mengingat sebaran dari lokasi-lokasi lahan pertanian baru begitu yang dicetak oleh pemerintah, apakah juga akan nantinya melibatkan keuangan daerah begitu ataupun APBD? Tapi tahan lagi jawabannya, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa, dan kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Profesor Dwi Andreas, pengamat pangan dari IPB University, kemudian juga Ibu Eliza Mardian, peneliti Core Indonesia. Baik, Ibu Eliza, ini mengingat tadi sebaran dari lokasi-lokasi lahan sawah baru yang akan dicetak oleh pemerintah 3 juta hektar, begitu. Anda melihat bagaimana peran dari pemerintah daerah, apakah ada juga keterlibatan dari keuangan daerah dalam APBD misalnya? Kita tahu sendiri bahwa setiap daerah pun kan masih bergantung ya untuk APBD itu dari transfer Hmm, dari pusat ke daerah kan. Nah, Oke. jadi memang nanti dari pusat ini tuh ada berbagai macam instrumen nih yang dana yang tersebut masuk ke daerah. Misalkan ada DAK fisik sama non fisik juga. Nah, DAK fisik ini yang bisa dibangun dari segi infrastruktur, hard infrastructure yang misalkan seperti irigasi dan usaha tani. Nah itu. Nah untuk yang DAK non fisik ini tuh ada yang namanya tuh dana ketahanan pangan. Yang mana ini jumlahnya pun terus bertambah ya. Oke. Tahun 2025 ini dianggarkan sekitar 514 triliunan kalau nggak salah. Nah itu agendanya apa saja di anggaran ketahanan pangan itu adalah untuk peningkatan efektivitas penyuluh pertanian di daerah, terus juga untuk pengecekan hewan ternak, dan yang ketiga itu dalam bentuk peningkatan kualitas konsumsi pangannya masyarakat. Mungkin itu dalam bentuk entah pemberian sembako atau misalkan kayak semacam apa ya, pemberian bibit benih untuk mereka menanam secara mandiri di pekarangan rumah. Oke. Nah itu kan dikembalikan lagi ke kebijakan daerahnya masing-masing ya, bagaimana mereka dalam mengelola keuangan tersebut. Nah, jadi memang ada beberapa instrumen yang ke daerah. Nah, seringkali ini daerah ini tuh belum memiliki kesamaan visi seperti pemerintah pusat untuk Oke. meningkatkan swasembada pangan atau mencapai ketahanan pangan. Makanya ini perlu penyamaan visi misi dulu nih dari pusat ke daerah, ini harus tersampaikan dengan baik agar daerah ini tuh mereka mengorkestrasi berbagai macam sumber daya yang mereka miliki untuk bisa mendukung program tersebut. Karena setiap daerah ini kan pasti memiliki interestnya masing-masing kan. Gak semuanya ini ke aspek pangan, ada yang pengen ke jasa, terus juga ke sektor pertambangan atau sektor lainnya. Nah jadi disinilah pentingnya menyampaikan samaan visi dulu ke daerah. Baik, Dan baik. agar mereka juga secara optimal bisa memanfaatkan tadi dana-dana dari pusat untuk di daerah tersebut. Baik, nah Prof, lantas strategi apa nih yang Ya. harus dilakukan oleh pemerintah dong kalau bisa mewujudkan ekstensifikasi lahan pertanian, diharapkan bisa ya tadi menopang swasembada pangan kita, beras khususnya, dan juga mungkin kita menjadi lumbung padi Ya. global begitu. Silakan. Ya, sebagai tambahan aja Ya. yang sudah disampaikan Pak Caca tadi, di pusat itu ada anggaran yang namanya anggaran ketahanan pangan. Anggaran ketahanan pangan itu dibagi menjadi apa? Jadi pupuk, subsidi pupuk itu masuk anggaran ketahanan pangan. Oke. Lalu kemudian anggaran Kementerian Pertanian, lalu kemudian berbagai anggaran lain, dan tadi dana alokasi khusus yang akan dikirim ke daerah. Itu kesemuanya disebut sebagai anggaran ketahanan pangan. Nah, berapa anggaran ketahanan pangan selama pemerintahan Jokowi dari tahun 2015 sampai tahun 2024 itu 954 triliun totalnya, Mas. Oke. Jadi rata-rata tahunannya sekitar 90-an triliun itu kan, rata-rata seperti itu. Lalu hasilnya apa? Hasilnya kita lihat sendiri, hampir sebagian besar anggaran ketahanan pangan itu masuknya untuk apa? Untuk peningkatan produksi padi, kan? Lalu apakah produksi padi meningkat? Justru sebaliknya yang terjadi. Selama 10 tahun terakhir ini, produksi padi kita menurun rata-rata 1,04% per tahun. Oke. Per tahun, bukan dalam 10 tahun, per tahun menurun rata-rata 1,04%. Oke. Lalu impor pangan kita melonjak hampir 2 kali lipat. Ya. Impor pangan kita melonjak dari 10,1 miliar US dollar ke 18,8 miliar US dollar. Dari 10,1 ke 18,8 miliar dolar yang menghasilkan defisit neraca perdagangan 8,9 10 tahun yang lalu, dan sekarang 16,3 miliar US dollar neraca perdagangan komoditas pangan. Jadi itu kenyataannya, kita memboroskan anggaran yang sedemikian besar untuk justru produksi menurun. Jadi ini pertanyaan besar. Lalu yang tadi karena yang terkait dengan upaya bagaimana kan
Sebaiknya ini saran kami ya, pemerintah tidak usahlah merancang program yang hampir pasti gagal. Salah satunya food estate. Kita akan Oke. memboroskan anggaran puluhan triliun rupiah untuk itu, untuk sesuatu yang pasti gagal. Lebih baik kita kembangkan untuk hal-hal yang lainnya yang juga akan meningkatkan produksi. Kami saya tahun 2020-2021 mendampingi BUMN pangan, melakukan proyek skala besar di SHS Sangyang Sri, PT Sangyang Sri Sukamandi, kan, Oke. seluas berapa 1.000 hektar, kan? Dari lahan 1.000 hektar tersebut, kami dengan perubahan teknologi, lalu dengan manajemen, itu bisa meningkatkan produksi 30%, close to 30%, hampir 30% bisa dibayangkan peningkatan Oke. produksi yang terjadi, kan? Nah, sehingga saat ini kita perlu mencari gap. Kenapa kok ada perbedaan produksi yang seharusnya dengan yang nyata, kan? Katakanlah gini, varietas-varietas padi kita itu produktivitasnya rata-rata 8 sampai 11 ton gabah kering giling per hektar. Tapi kenyataannya produksi kita hanya 5,1 sampai 5,3 kan ton. Sehingga Oke. ada gap yang besar, itu dicari gap-gap seperti itu. Jadi terus lalu terkait dengan food estate, kenapa kok tidak dikembangkan transmigrasi saja? Karena terbukti transmigrasi pada zaman Soeharto berhasil, kan? Berapa? Dan sudah barang tentu mungkin kurang seksi dan kurang wah gitu kan ya, transmigrasi. Tapi itu menunjukkan keberhasilan di banyak tempat. Saya sudah barang dulu sekarang keluarga petani, kalau usulan saya, diberi saja lahan sekitar 5 hektar, 2 hektar untuk tanaman pangan, 2 hektar untuk perkebunan, dan sisanya untuk hortikultura dan rumah. Jadi itu. Oke. Lalu hal yang lainnya yang terpenting dari semuanya, Ya, bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Ini kunci terpenting. Dan 2 tahun terakhir ini sudah on the track dengan apa yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional. Oke. Dengan menaikkan HPP 2 kali, kan? Sehingga NPP tanaman pangan saat ini 107 tahun 2023 kemarin, kan? Oke. Dan tahun ini perkiraan saya 110. Itu dari mana, Mas? Dari 98,5 rata-rata NPP 2021-2022. Jadi itu kunci yang terpenting, bagaimana kesejahteraan petani meningkat. Oke. Petani bersemangat, produksi meningkat, dan sudah barang itu konversi lain juga bisa kita Baik, hindari. Prof. Ya, Itulah. jadi upaya-upaya intensifikasi juga harus dioptimalkan lah ya tadi kalau memang disampaikan begitu, dan juga tadi bagaimana meningkatkan kesejahteraan petaninya, kemudian sehingga mereka lebih semangat lagi, lebih giat lagi untuk bisa melakukan aktivitas mereka begitu di sektor pertanian, sehingga outputnya juga akan memberikan satu hasil yang luar biasa dari bentuk produk-produk pertanian di Indonesia. Prof Dwi, terima kasih banyak atas waktu sharing yang sudah Anda sampaikan. Kemudian Ibu Elisa, terima kasih juga atas sharing dan juga analisis yang sudah Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Prof Dwi. Terima kasih, Bu Elisa. Ya. Terima kasih, Mas Pras. Mbak Caca. Ya, Prof. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan menakar keberlanjutan pengembangan energi terbarukan.